Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Johor Darul Takzim dan pecinta sepak bola Malaysia, saya yakin semalam sedikit bahagia karena kemenangan yang diraih oleh Harimau Malaya atas Turkmenistan dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh Akhyar Rashid pada menit ke-29. Ya, formasi yang diturunkan oleh Kim Pan-gon mungkin sedikit ada perbedaan dengan line up yang kita prediksi di sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita prediksi Kim Pan-gon akan membuat formasi yaitu 4-3-3. Ternyata semalam itu kalau kita analisis itu menurut saya itu formasinya lebih dekat ke 4-4-2 ya. Nah, kita lihat di pemain belakang, Shihan Hazmi, ya kiper JDT ini tetap menjadi pilihan utama bagi Kim Pan-gon ya. Kemudian di back sayap kanan itu Corbin Ong, ya. Sebelah kiri dari Johor Darul Takzim, Corbin Ong. Itu pas sesuai prediksi kita. Sedangkan kita membuat back 2 di tengah itu Feroz dan Dion Coles. Ternyata Feroz tidak diturunkan. Yang diturunkan adalah Dominic Tan ya. Pemain belakang dari Selangor ya. Kemudian Matt Davis itu pas sebelah kanan. Sayap kanan dari Johor Darul Takzim juga itu dibuat sesuai dengan prediksi kita. Kemudian di tengah ada 4 pemain, ada Faisal Halim, ada Enric Dos Santos, ada Brandon Gunn, ada Paulo Jose ya. Paulo Jose ternyata dimasukkan sebagai line up pemain utama dan Stuart Wilkin tidak jadi dimainkan. Kalau kita kan membuat di formasi kita Stuart Wilkin kan. Nah, kemudian di depan ada Darren Lock, kemudian ada Akhyar Rashid. Nah, Akhyar Rashid tidak masuk prediksi kita, ternyata dia dimainkan. Nah, Akhyar Rashid ini salah satu pemain yang sangat bagus. Ketika dia bermain dengan tim kebangsaan Malaysia, itu saya lihat dia sangat-sangat bagus. Meskipun di Johor Darul Takzim, kadang dia sebagai pemain cadangan ya. Boleh kita katakan dia sebagai pemain pengganti kalau di Johor Darul Takzim. Karena di situ masih ada striker seperti Diogo dan juga Braxton Da Silva ya. Makanya dia sebagai pemain pengganti. Tapi meskipun dia pemain pengganti di Johor Darul Takzim, kalau bermain di tim Harimau Malaya, wow, dia luar biasa. Nah, makanya saya katakan pemain ini sangat-sangat luar biasa ya. Baik sahabat-sahabat dimanapun berada, kita tahu sendiri memang secara skor matematis Harimau Malaya hanya menang 1-0 atas Turkmenistan. Padahal di pertandingan sebelumnya di tahun yang lalu mereka sempat menang 3-1 atas Turkmenistan. Meskipun klasemen Turkmenistan di FIFA itu lebih tinggi yaitu di 135, sedangkan tim Harimau Malaya itu kan berada di posisi 145. Tetapi secara permainan memang Malaysia lebih unggul daripada Turkmenistan kalau kita perhatikan ya di 2 match ini, bahkan di tahun yang lalu dan yang ini. Tetapi memang di babak kedua secara tidak langsung permainan dari Malaysia agresivitasnya itu menurun. Lebih agresif di babak pertama. Kalau kita lihat juga Faisal Halim, termasuk banyak juga peluang yang diperoleh Faisal Halim dan on target, tetapi selalu dapat dimentahkan oleh penjaga gawang dari Turkmenistan. Itu dia memang. Kalau seandainya tidak bisa terjaga, mungkin golnya akan lebih banyak daripada yang terjadi saat ini ya. Itu dia. Kemudian untuk Turkmenistan penyerangannya hanya sporadis ya, tidak tersusun dengan rapi. Bahkan mereka ada 2 peluang di menit 82, tetapi itulah kehebatan dari Shihan Hazmi ya. Memang berawal dari kesalahannya, tetapi 2 tendangan dari Turkmenistan itu di menit 82 dapat ditangkis oleh Shihan Hazmi. Dapat dipatahkan oleh Shihan Hazmi. Dan akhirnya keunggulan 1-0 yang dilesakkan oleh Akhyar Rashid pada menit 29 menjadi skor akhir pertandingan ini. Dan nantinya mereka akan bermain satu kali lagi. Tim Harimau Malaya akan menghadapi Hong Kong ya. Ya, kita berharap Arif Aiman bisa dimainkan di sini. Stuart Wilkin juga kalau bisa ya, bisa dimainkan. Feroz Baharudin juga kalau bisa dimainkan dari awal ya. Karena banyak juga penyokong dari tim kebangsaan Malaysia itu mungkin menyayangkan kenapa Arif Aiman tidak diturunkan ya. Nah, ini kan uji coba sahabat-sahabat, wajar saja uji coba. Itu tergantung Kim Pan-gon. Mungkin dia melihat pemain-pemain ini dulu bagaimana kualitasnya ya kan. Ya, untuk melawan Hong Kong saya yakin Arif Aiman pasti diturunkan. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, demikian. Assalamualaikum.